Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kita kembali lagi ke mata kuliah pengantar Matematika Aktuaria 2. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang multiple decrement model. Kalau minggu lalu kita membahas tentang multiple life, dimana ketika kita ngitung asuransi maupun anuitas atau premi, ternyata bisa ngitung tidak hanya untuk satu jiwa saja, tapi untuk 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang multiple decrement model. Nah, kayak gimana sih model decrement itu? Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini dijelaskan jika model multi decrement itu merupakan suatu model aktuaria yang melibatkan satu orang tertanggung, tetapi penyebab terjadinya klaim itu tidak hanya karena kematian, bisa saja karena disabilitas atau cacat, karena kecelakaan misalkan, terus bisa saja karena sakit, karena keluar, pensiun, dan sebagainya. Biasanya kalau misalkan orang bekerja kayak gitu kan, selain kematian bisa saja karena dia keluar dan sebagainya, seperti itu. Nah, model ini ada dua perusahaan asuransi yang memakai model ini. Contohnya itu adalah asuransi kesehatan dan asuransi dana pensiun. Nah, asuransi kesehatan yang kalian tahu kan, dia memberikan proteksi aset saat pemegang polis itu mengalami sakit dengan tingkat keparahan tertentu sampai meninggal. Contohnya BPJS. Nah, kalau misalkan dana pensiun itu kan memberikan proteksi berupa jaminan hari tua, kecelakaan, atau sakit sebelum si pemegang polis itu memasuki masa pensiun. Bisa dibayangkan ya, jadi sebenarnya di sini kita membahas tidak hanya asuransi jiwa, tapi bisa asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi dana pensiun, dan sebagainya. Karena sebab-sebabnya itu tidak disebabkan hanya karena kematian saja gitu. Nah, untuk model ini yang perlu kalian tahu yang pertama kali adalah variabel randomnya. Untuk model multi decrement itu ada dua variabel random yang kita pakai. Yang pertama adalah variabel Tx. Sebenarnya variabel Tx kita sudah mendefinisikan dari awal ya, kalau Tx itu adalah variabel random continue yang menyatakan waktu sampai meninggal dari X. Jadi Tx itu kan variabel random sisa usia dari seseorang yang berusia X tahun gitu ya. Sedangkan variabel random yang kedua itu adalah variabel random Jx, di mana variabel ini menyatakan sebab atau decrement dari seseorang. Nah, dia itu sifatnya diskrit. Nah, Jx itu maksud dari menyatakan sebab itu berarti kan sebab dikeluarkannya klaim, bisa karena sakit, bisa karena keluar, bisa karena pensiun, dan sebagainya. Nah, dalam model ini nanti kita akan menghitung join PDF untuk T dan J nya seperti apa nanti. Kemudian kita bisa mencari marginal PDF dari J atau fungsi decrementnya. Kemudian kita juga bisa nyari marginal PDF dari sisa usianya, variabel sisa usianya. Nah, selanjutnya untuk model ini ada 3 asumsi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah jumlahan dari nilai marginal itu 1. Kenapa jumlahan? Karena variabel decrement itu sifatnya adalah diskrit. Sebab-sebab itu kan diskrit ya, karena mati misalkan, terus atau karena keluar dari asuransinya misalkan, atau karena pensiun gitu, itu kan diskrit. Kenapa bernilai 1? Karena yang kita bicarakan adalah peluang atau probabilitas. Otomatis jumlahan dari probabilitas yang menyatakan decrement atau sebab dikeluarnya klaim itu harus 1. Kemudian asumsi yang kedua, luasan daerah fungsi marginal sisa usia adalah 1. Karena variabel sisa usia itu sifatnya kontinu, maka kita ngitungnya adalah integral. Nah, jumlahan atau luasan dari fungsi marginal sisa usia juga harus bernilai 1 maksimal. Dan yang ketiga, peluang decrement karena semua kasus. Nah, di sini kasusnya bisa lebih dari 1. Kita misalkan atau kita simbolkan J 1 sampai M. Ini adalah decrementnya atau sebab dikeluarnya klaim. Kemudian dalam selang waktu antara A dan B, ini selang waktu untuk sisa usia dari orang tersebut, A sampai B. Jadi kalau dituliskan atau disimpulkan seperti ini. Nah, sebagai contoh
Misalkan kita punya dekremennya 3 atau sebab dikeluarkannya klaim itu ada 3, maka kalau kita mencari marginal dari fungsi sisa usia, ini pakainya rumus ini. Jadi dapat diperoleh dari jumlahan 1 sampai 3 dari, ini adalah join PDF. Join PDF itu berarti fungsi PDF antara, ada 2 ya, antara fungsi sisa usia dan dekremennya. Nah, kalau misalkan berarti ini kalau diketahui join PDF-nya ya, maka kalau misalkan nyari marginal PDF dari fungsi sisa usianya pakai rumus ini. Sedangkan kalau misalkan kita nyari marginal dari dekremennya, maka pakainya integral 0 sampai tak hingga dari join PDF antara sisa usia dan dekremennya. Tapi jangan lupa kalau misalkan ini ya, dimana jumlahan dari marginal fungsi dekremennya itu bernilai 1 dan luasan fungsi sisa usianya juga 1, karena kita ngomongnya peluang. Nah selanjutnya, nah ini kalau definisi dari peluang kejadian yang ditentukan dengan T dan J, ini adalah seperti ini. Berarti ini adalah join PDF antara fungsi sisa usia dan dekremennya, maka definisinya ini probabilitas T antara T dan T plus DT diiriskan dengan dekremennya atau sebabnya. Nah, kalau kita nyari peluang dari dekremen karena sebab J, berarti dia karena sebab J antara waktu T dan T plus DT, maka dicarinya seperti ini. Ini ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita nyari peluang dari dekremen untuk semua sebab, berarti sebabnya ada 1 sampai M, maka ini adalah jumlahan antara A dan B, maka diperoleh ini definisinya. Berarti integral jumlahan dekremennya itu dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan integral dari A sampai B dari join PDF antara fungsi sisa usia dengan dekremennya. Nah selanjutnya, nah ini untuk mencari peluang dari dekremen sebelum waktu ke T karena sebab ke J, berarti ini adalah QXT dengan sebab J itu bisa dicari dari 0 sampai T dikalikan dengan join PDF-nya. Nah QXT dengan sebab J ini juga bisa didefinisikan sebagai peluang seseorang yang keluar dari kohortnya atau dari kelompoknya, kelompok asuransinya ya, karena sebab ke J. Jadi QXT itu dengan ini J itu adalah peluang seseorang yang keluar dari kelompoknya karena sebab ke J. Ini cara nyarinya ini ya, berarti hanya sebabnya hanya satu, yaitu sebab ke J. Nah dimana kalau misalkan kita punya sebabnya 1, maka ininya tinggal diganti 1. Nah maka diperoleh, nah ini kalau misalkan kita punya sebabnya ini kan QXT, kemudian atasnya tau di sini adalah total atau jumlahan dari sebab-sebab, jadi sebabnya itu lebih dari 1, makanya di sini itu bentuknya jumlahan, yaitu J sama dengan 1 sampai M. Jumlahan tau itu totalnya dari 1 sampai M, integral 0 sampai T, terus join PDF-nya dikalikan saja ini ya. Atau QXT dengan sebab tau atau jumlahan atau total sebabnya, dekremennya itu bisa diperoleh dari integral 0 sampai T kemudian F TS DS. Ini adalah marginal dari fungsi sisa usianya. Nah selanjutnya, nah tapi yang perlu diingat adalah ketika kita mencari fungsi survive-nya atau yang tidak survive di kelompoknya ini, PXT untuk sebab J itu tidak sama dengan 1 min QXT untuk sebab J atau dekremen J. Nah ini PXT sama dengan 1 QXT itu hanya berlaku untuk totalannya atau taunya ini, gitu ya, yang perlu diperhatikan ini. Jadi tidak berlaku untuk yang parsial, tapi hanya berlaku untuk yang keseluruhan. Nah selanjutnya kalau kita nyari peluang dari dekremen karena sebab ke J pada waktu tertentu, di sini ada waktu tertentunya.
sebabnya itu hanya satu yang ke J tapi waktunya tertentu, maka di sininya kalau misalnya mau mencari marginal dari fungsi dekremennya, berarti integralnya antara 0 sampai tak hingga. Gimana tak hingganya itu tidak diketahui, artinya dia tidak diketahui kapan meninggalnya. 0 sampai tak hingga, terus kemudian ini adalah join PDF. Makanya di sini ada fungsi nyampe tak hingganya, Qx tak hingga. Tak hingga itu sampai dia meninggal. Kapan? Tidak tahu. Itu ya. Nah, ini sebabnya hanya sebab ke J. Nah, selanjutnya untuk T kurang dari 0, maka kalau misalkan ini sudah ya. Ini kalau nyari marginal dari si fungsi sisa usia ketika diketahui join PDF-nya. Ini berarti jumlahan dari join PDF-nya. Kalau misalkan nyari CDF-nya ini tinggal diintegralkan aja dari marginal PDF. Jelas ya? Nah, selain itu, ini sudah dijelaskan kalau Qxt untuk tahu berarti integral dari 0 sampai T Ft T dt. Nah, Pxt untuk yang berarti ini yang tahu ya, untuk keseluruhan totalnya berarti 1 min Qxt yang total. Ini berarti yang totalnya nanti. Nah, sedangkan kalau sudah berarti ini peluang seseorang keluar dari kelompoknya, ini berarti yang survive atau tetap di kelompoknya, maka total force dari dekremen ini total force-nya mu x untuk yang totalnya ini bisa dicari seperti ini ya. Nah, ini Pxt-nya bisa dicari juga menggunakan rumus. Kalau misalkan diketahui nilai mu-nya berarti pakainya ini. Gimana? Mu x tau ini adalah total force of mortality-nya, itu adalah jumlahan dari yang J-nya, berarti sebab-sebabnya dijumlahkan saja. Force of mortality dari J-nya itu dijumlahkan saja, karena tau itu kan totalan. Nah, kemudian kalau misalkan kita nyari force of decrement karena sebab ke J, berarti ini tinggal kalau diketahui join PDF-nya, tinggal PDF dari join PDF-nya, ini join PDF-nya dibagi dengan Pxt tapi yang totalnya. Nah, kalau misalkan kita nyari join marginal dan condition. Kalau ini join PDF-nya untuk sisa usia dan dekremennya kan ini ternyata nyarinya seperti ini. Kemudian ini yang marginal untuk fungsi PDF dekremennya, ini marginal untuk fungsi sisa usianya. Jadi kalian perhatikan dulu ya, cara nyarinya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kalau condition PDF itu kan berarti yang bersyarat ya, jangan lupa. PDF yang kondisional berarti dia bersyarat ini dengan syaratnya sisa usianya, sisa waktunya. Maka kalau misalkan kita punya fungsi dekremen dengan syarat sisa usianya, ternyata diperoleh dari join PDF dibagi dengan marginal sisa usianya. Ternyata kalau misalkan dicari dapatnya seperti ini. Ini berarti force of mortality untuk dekremennya, force of dekremennya dibagi force of mortality yang totalnya. Nah, selanjutnya ini kalau misalkan nyari peluang seseorang yang berusaha keluar dari kohortnya karena rumus yang di persamaan 7 tadi, yang sebelumnya mana ini? Yang ini kan peluang seseorang itu keluar dari kohort atau kelompoknya karena sebab ke J pada waktu ke T itu kan bisa dicari ini, tapi bisa dicari juga dengan rumus yang ini. Nah, selanjutnya silakan kalian lihat contoh yang pertama. Nah, perhatikan di contoh yang pertama, di sini kalian ada dua force of decrement, force of mortality yang dipengaruhi oleh sebab dia keluarnya klaimnya. Ini ada dua sebab
Ini kalau misalkan sebab pertama itu force of mortality-nya T per 100, kalau sebab yang kedua itu ternyata force of mortality-nya 1 per 100. Yang ditanyakan adalah PDF untuk join, marginal, dan condition distribution. Nah, kalau kalian lihat di sini berarti kita lihat langsung ke penyelesaiannya. Nah, ternyata sesuai dengan rumus yang ke mana ini? Oh, lihat. Di rumus yang ke-12 menyatakan jika force of mortality total itu kan jumlahan dari force of mortality decrementnya. Jadi force of mortality sebab-sebabnya dijumlahkan saja otomatis. Karena yang ditanyakan di sini nomor yang pertama itu ditanyakan PDF untuk joinnya. Otomatis kalau join otomatis kan berarti yang totalnya ya. Nah, makanya di penyelesaian yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan force of mortality. Nah, nanti diperoleh gabungannya. Ini force of mortality untuk diagraman yang pertama itu kan T per 100, untuk diagraman yang kedua itu 1 per 100, maka tinggal dijumlahkan aja. Ini parameternya diganti jadi S ya, biar nanti memudahkan kalian di ketika ini mengintegralkan. Ini 1 plus S per 100 ini adalah force of mortality gabungannya. Nah, selanjutnya untuk mencari PDF dari joinnya, bentar kita lihat pakai rumus apa kira-kira. Kita lihat dulu, berarti kita lihat ininya langsung aja. Ternyata ternyata kalau misalkan kita lihat kita ada dua kasus berarti gabungan join PDF untuk T dan J, karena kita punya J nya ada dua berarti dipisahkan, berarti otomatis karena rumusnya untuk nyari join PDF untuk T dan J itu kan PXT yang total dikalikan dengan force of mortality-nya. Bentar, kita pakai rumus yang mana kira-kira? Oh, ini. Dari rumus ke-14 dinyatakan bahwa kalau misalkan kita mencari join PDF untuk yang dua-duanya joinnya itu kan PXT untuk yang total, berarti fungsi survival untuk yang total decrementnya dikalikan dengan masing-masing decrementnya, force of mortality yang masing-masing decrementnya. Otomatis kita kan awal tadi nyari force of mortality gabungannya ya. Nah, force of mortality gabungannya ini digunakan untuk nyari fungsi survival yang gabungannya. Ini dari rumus ini, kalian bisa lihat PXT untuk yang gabungannya ini kurang tanda tahu ya biar jelas ya. Ternyata diperoleh dari eksponensial dipangkatkan min integral 0 sampai T mu x T S ds. Kenapa di sini kita dijadikan S di sini bukan T sesuai dengan rumusnya ini? Karena di sini kita punya batas integralnya kan dari 0 sampai T. Kalau di sini kita pakai T juga nanti jadi rancu, nanti kalian bingung. Nanti hasilnya berbeda kalau misalkan di sini kalian pakai T lagi. Jadi biar tidak rancu dibedakan, ini diubah jadi S gitu ya. Maka ini eksponen exp itu artinya E ya, E pangkat min, ini maksudnya E pangkat min tak hingga E pangkat min integral 0 sampai T dari mu nya, mu x tau ds gitu ya. Ternyata kita dapat PXT untuk yang taunya, untuk yang totalnya ini adalah E pangkat min 2T plus T kuadrat per 200. Nah, selanjutnya nanti kita dapatkan join PDF untuk T dan J ini ada dua, jadi dipisahkan antara yang sebabnya, yang sebab pertama dan sebab yang kedua. Nah, ini sesuai dengan rumus yang nomor 14 kalau nggak salah ini. PXT untuk yang tahu dikalikan dengan masing-masing force of mortality yang decrementnya. Ini ya, jelas ya, nanti ada dua di sini, tinggal dikalikan aja. Nah, kemudian ini berarti menjawab yang pertama tentang PDF untuk join, yang kedua adalah PDF yang marginal. Nah, ini. Nah, kita punya ini, maka marginal PDF dari T kita punya dari rumus yang nomor
Mana ini? Oh ini. Kalau kita mencari join marginal untuk PDF yang untuk T, yaitu untuk sisa usianya, maka kita bisa pakai ini. Karena kita punya J-nya ada 2, berarti adalah jumlahan untuk join PDF-nya. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Itu ya. Berarti ini ditambah ini aja. Ini ditambah ini kan 1 plus T per 100 E pangkat min 2T plus T kuadrat dibagi 200, ini kan sama ya, tinggal dikeluarkan aja, yang dijumlahkan ini depannya aja ini ya. Nah selanjutnya ini marginal PF untuk yang dekremennya ini masing-masing ya. Nah integral 0 sampai tak hingga untuk yang J nya 1, ini untuk yang J nya 2, nanti ada 2 ternyata. Nah untuk lebih mudahnya ini dicontohkan untuk menghitung marginal PF atau PDF untuk J yang kedua, ini tinggal diintegralkan ini. Jadi nanti kalian coba hitung sendiri PDF untuk yang J nya 1 ya. Ini saya contohkan untuk J nya yang 2. Jadi ini ada 2 nilai nanti marginal PF untuk J yang 1 untuk sebab yang pertama, dan ini untuk yang sebab yang kedua. Nah untuk sebab yang kedua di sini saya cari ternyata diperoleh 0,1159. Nah ini, nah kalau kalian lihat di sini kenapa jadi nilainya seperti ini? Karena ini kan kalau kalian perhatikan adalah rumus dari distribusi normal. Jadi silakan kalian lihat ini untuk memudahkan mencari nilainya. Ini ternyata kalau dilihat-lihat adalah distribusi normal dengan Z-nya adalah T plus 1 per 10, dimana nah ini saya tuliskan di sini ketika Z-nya T plus 1 per 10, ternyata kalau T-nya 0, Z-nya 0,1. Makanya di sini adalah nilainya 0,1. Biasanya nilai ini itu bisa kalian peroleh dari tabel distribusi normal. Silakan dilihat. Nah, ini ya, ternyata nilainya 0,5398. Maka untuk PDF untuk yang J-nya 1 berarti ini ya. Nah ini, oh sorry, ini untuk yang J-nya, oh sorry, ini FJ ya, jangan salah ya, saya salah ketik ini. FJ ketika J-nya 1, ini berarti marginal dekremen, fungsi dekremen untuk yang J-nya 1 ternyata dikurangi saja. Nah ini berarti ada 2 ketika J-nya 1 senilai 0,8841, ketika J-nya 2 0,1159. Jadi nggak usah ngitung dua-duanya, tinggal ngitung satu, nanti yang J-nya satunya itu dikurangi saja. Itu ya. Nah ini, nah selanjutnya ini yang ditanyakan, yang selanjutnya adalah conditional distribution atau distribusi persyaratnya. Nah ini yang ditanyakan adalah conditional PDF PDF persyarat dari J jika diberikan dekremennya pada T. J dengan syarat T ya. Nah di sini dimisalkan untuk yang J-nya 1 berarti diperoleh ini berarti sesuai dengan rumus yang ke ini. Yang ini ya. Ini enggak ada nomornya lagi ya. Ini berarti force of mortality decrement dibagi dengan force of mortality yang totalnya, tinggal dimasukkan saja. Ini force of mortality yang decrement untuk J nya sama dengan 1. Oh ini berarti pakainya join, berarti join PD of, oh berarti pakainya ini boleh, enggak apa-apa. Atau bisa pakai yang force of mortality, karena yang ini juga diketahui ya, bisa pakai rumus ini atau rumus ini, silakan pakai yang mana. Ini pakainya yang join PDF untuk T dan J, di mana J nya 1 dibagi dengan PDF atau marginal PDF untuk sisa usianya T nya.
ternyata PDF bersyaratnya ini. Nah, ini PDF bersyarat ketika J-nya 2 dapatnya ini ya. Ini. Nah, rumus-rumus yang dipakai sudah saya kasih, silakan dipelajari lagi. Nah, ini untuk latihan soal, silakan untuk sama soalnya seperti contoh yang pertama, cuma ini latihan soalnya dilanjutkan saja. Carilah ekspektasi dari T dan ekspektasi dari T ketika J-nya 2. Ini ada clue-nya di mana ekspektasi dari T sesuai dengan yang kalian pelajari di statistika kan 0 sampai tak hingga integral T kali FT-nya ya, kali PDF-nya. Nah, kalau yang ini yang ekspektasi bersyaratnya, ini kalian cari integral 0 sampai tak hingga dari T kali join PDF-nya ketika J-nya 2. Kalian sudah dapatkan sebelumnya ya. Nah, ini sudah dapat, silakan dicari, nanti di share di grup ya. Kalau yang ada yang sudah, nanti kita cek kebenarannya. Untuk pertemuan kali ini silakan dipelajari lagi tentang modul dekremen. Nanti pertemuan terakhir kita membahas tentang soal-soal. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.